Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah selalu melimpah di dalam hati dan hidup kita. Dan kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai saat teduh malam ini. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan melindungi kami dimanapun kami berada. Bapa, malam ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu untuk bersatu teduh dan menikmati persekutuan bersama-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus sedang dicobai iblis di padang gurun, Ia mengutip sebuah ayat dari Ulangan 8 ayat 3 yang berbunyi demikian. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah memberikan kehidupan bagi segala sesuatu yang disentuhnya. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan berhasil dalam melakukan kehendak Allah. Hal ini memberitahukan kita sebuah rahasia bahwa apabila kita ingin mengubah sebuah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik, maka kita harus memperkatakan firman Tuhan atas situasi tersebut. Contohnya, di saat kita sedang mengalami kekurangan dalam hal keuangan dan merasakan kecemasan mengenai hal itu, maka kita bisa memperkatakan firman Tuhan atas situasi tersebut. Ada banyak firman Tuhan yang bisa dipakai, antara lain Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Cara kita memperkatakan firman Tuhan atas situasi kita adalah, saya tidak akan mengkhawatirkan hidup saya. Jikalau burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih lagi Tuhan pasti memelihara hidup saya, karena hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Contoh lainnya, di saat kita sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh kita bisa memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Atau bisa juga kita memperkatakan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Teruslah memperkatakan firman Tuhan atas situasi kita dengan penuh iman, meskipun situasi saat itu belum berubah. Namun, firman Tuhan yang diperkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Firman Tuhan akan mengairi benih iman kita seperti halnya hujan dan salju yang turun dari langit untuk mengairi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Firman Tuhan yang terus-menerus diperkatakan atas situasi kita akan mengubahkan situasi tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Mulut kita tidak bisa menciptakan sesuatu karena kita bukanlah Tuhan. Hanya dari mulut Tuhanlah tercipta segala sesuatunya. Mulut kita hanya bisa membentuk sesuatu dari apa yang sudah ada, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperkatakan firman Tuhan melalui mulut kita, karena itu adalah sebuah senjata rahasia yang memiliki kekuatan dahsyat. Saudara yang terkasih, marilah kita memperhatikan perkataan mulut kita, sehingga kita hanya memperkatakan berkat firman Tuhan dan bukan memperkatakan kutuk. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman melalui perkataan kita. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang hidup. Kiranya Engkau senantiasa membimbing dan menguatkan kami untuk melakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami untuk menerapkan firman-Mu dalam setiap aspek hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat denganmu. Kami berdoa agar Engkau membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami ajaran-Mu dengan lebih dalam. Di akhir hari ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini, dan saat kami beristirahat, kiranya Engkau memberikan kami ketenangan dan keamanan dalam tidur kami malam ini. Jadikanlah tidur kami sebagai waktu yang menyegarkan tubuh, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat bangun esok hari dengan penuh semangat untuk melayani-Mu. Kami juga memohon perlindungan-Mu terhadap setan dan segala kejahatan yang mungkin ingin mengganggu kami saat tidur. Lindungilah keluarga kami dan rumah kami dengan kekuatan-Mu yang tak terbatas. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang senantiasa menyertai kami. Bapa, malam ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Jadikanlah mereka teladan dalam kejujuran, integritas, dan pelayanan kepada rakyat. Dan kiranya bangsa kami selalu terhindar dari konflik, kekerasan, dan bencana. Lindungilah kami dari segala ancaman yang dapat mengganggu perdamaian dan kemajuan bangsa. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kesatuan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam semangat persatuan. Bapa, kami juga memohon agar Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia, memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, dan kebahagiaan. Bimbinglah kami dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya, yang mencerminkan kasih dan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.